Nah, di depan ini kolom yang baru saja kami cor, sahabat PU. Berarti di bawahnya ini adalah dak lantai 3 ya. Tentu di bawah dari kolom ini juga menerus dengan kolom di lantai 2. Begitu juga menerus lagi ke bawah, menerus ke kolom di lantai 1. Sekalipun di bawahnya nanti terpotong, tentu ada balok di bawahnya, kemudian diteruskan ke rentetan kolom-kolom yang berada di sekeliling dari kolom ini, sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Sahabat PU, coba tebak saya sedang berdiri di lantai berapa ini sahabat PU? Jawabannya adalah saya sedang berdiri di atas dak lantai 3. Nah, dak yang berada di bawah ini adalah dak lantai 3 sahabat PU. Jadi sudah cukup tinggi sekarang saya berdiri, sahabat PU, dan tentu pertanyaan dari sahabat PU adalah, Pak Nugroho, sudah di lantai 3, tapi kenapa kok pembesian kolomnya masih besar-besar, Pak Nugroho? Yang perlu sahabat PU ketahui bahwa di proyek ini untuk atapnya itu pakai atap dak, sahabat PU. Supaya nanti di lantai 4-nya itu bisa dijadikan rooftop atau tempat bersantai ya, untuk ya sekedar melihat bintang di malam hari misalnya sahabat PU oleh pemilik rumah mungkin. Makanya di lantai 3 ini kolomnya masih besar-besar sahabat PU. Mungkin di proyek lain besi dengan 6D13 ini saya letakkan di lantai 1 menuju ke lantai 2 atau di lantai 2 menuju ke lantai 3. Namun di sini di lantai 3 menuju ke lantai 4 pun masih mempergunakan 6D13 sahabat PU. Oke, dominan kolom di lantai 3 ini masih berada di ukuran yang cukup besar. Mengingat di atasnya itu masih berupa konstruksi plat dak atap ya. Jadi tidak bisa kita samaratakan dengan rangka baja ringan atau sebuah konstruksi atap seperti itu sahabat PU. Berarti nanti ring bulk saya itu bisa kita kategorikan sebagai balok dari plat dak atap tersebut sahabat PU. Nah, di depan ini kolom yang baru saja kami cor sahabat PU. Berarti di bawahnya ini adalah dak lantai 3 ya. Tentu di bawah dari kolom ini juga menerus dengan kolom di lantai 2. Begitu juga menerus lagi ke bawah, menerus ke kolom di lantai 1. Sekalipun di bawahnya nanti terpotong, tentu ada balok di bawahnya, kemudian diteruskan ke rentetan kolom-kolom yang berada di sekeliling dari kolom ini, sahabat PU. Kebetulan proses dari pengecoran kolom di lantai 3 ini kami pakai begesting bekas sahabat PU ya. Ini begesting ukurannya 40 cm sahabat PU. Padahal ukuran kolom kami hanya di 30 cm saja. Kami manfaatkan kembali sahabat PU. Untuk efisiensi tentunya, berhubung ini sudah mau selesai untuk pekerjaan konstruksi kami sahabat PU, nanti tinggal finishing saja. Kami cor langsung di ketinggian 2 meter sahabat PU.
Jadi dari bawah ya menuju ke atas ini begestingnya tingginya 2 meter, kami cor langsung pakai material beton side mix sahabat PU. Kalau mau pakai ready mix bisa, tentu baiknya kalau pakai ready mix dicor serentak seluruh kolom-kolom di lantai 3 ini misalnya, itu disiapkan begestingnya serentak, kemudian datangkan mixer beton dari supplier ready mix, kemudian datangkan pompa, baru kita tuangin dengan beton satu persatu sahabat PU. Tentu secara harga juga berbeda ya sahabat PU, namun untuk skala rumah tinggal dengan konstruksi sederhana, bangunan 1 lantai sampai 4 lantai, itu pakai side mix saja sudah cukup sahabat PU, dengan catatan takarannya tetap sesuai dengan spesifikasi. Oke, bahkan di titik-titik tertentu kami harus tetap menambahkan kolom yang besar sahabat PU. Di lantai 3 ini masih ada 1 titik kolom lagi dengan ukuran 40 cm sahabat PU, isinya 8D13, dapat sahabat PU simak di sini. Ini untuk tulangan utamanya, dan tulangan baginya atau bagelnya pakai besi diameter 8, jaraknya di 15 cm sahabat PU. Namun secara dominan di lantai 3 ini pakai kolom berukuran 30 cm dengan isi 6D13 sahabat PU. Tentu jangan dijiplak ya segala spesifikasi yang sering saya ulas ke sahabat PU semua melalui channel YouTube ini, karena tentu beda proyek, beda spesifikasi, beda desain, kemudian beda beban, beda budget, dan lain sebagainya. Baiknya kalau mau bangun rumah ya konsultasikan dengan pihak-pihak yang memiliki keilmuan terkait hal teknis seperti ini, atau yang memiliki pengalaman terkait hal teknis atau struktural seperti ini sahabat PU. Sebenarnya kalau kelas rumah tinggal ya seperti ini diserahkan pekerjaan ke mandor-mandor senior pun pasti mereka mampu sahabat PU. Apalagi yang memiliki pengalaman kerja udah puluhan tahun ya, mengerjakan rumah sudah ratusan unit gitu, pasti dia bisa menentukan dimensi-dimensi kolom yang biasanya mereka terapkan ya. Nah, kemudian yang isinya 4D10 ini adalah kolom praktis sahabat PU. Ini ada 4 batang tulangan utama berupa besi D10 sahabat PU. Kemudian pipa-pipa yang menjulang ke atas ini adalah pipa untuk dak talang nanti. Ini menjulur sampai ke bawah, menerus ke saluran di dalam tanah, dan nanti dikeluarkan ke saluran air di lingkungan proyek ini sahabat PU ya. Ini kolom struktur lagi. Nah, ini kolom struktur lagi. Ini kolom struktur lagi dengan jarak yang cukup rapat ya. Kemudian ini kolom struktur lagi. Ujung itu kolom struktur, kolom struktur, kolom struktur. Nah, ini kolom praktis ya, yang fungsinya hanya sebagai pembatas ini saja, pembatas dinding, pasangan bata dengan tepiannya harus kita ikat dengan kolom praktis. Sahabat PU, demikian yang dapat saya bagikan. Proyek ini masih terus berlanjut di proses strukturalnya sahabat PU. Kemudian doakan kami ya, tentunya semoga lancar tanpa halangan-halangan non teknis maupun teknis, hingga proyek ini dapat selesai dengan baik sahabat PU. Ketika struktur ini sudah selesai, tentunya kami akan berlanjut ke proses finishing, dan semoga cuaca juga terus mendukung kami yang masih dalam proses finishing ini. Semoga lekas selesai hingga tinggal finishing saja, itu bisa kita lakukan tanpa terpengaruh dengan cuaca sahabat PU. Terima kasih, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.